Tuhan, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau membawa persembahan terbaik di hadapan-Mu. Hati yang menyembah Engkau, hati yang meninggikan Engkau. Karena kami tahu bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan.
Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Satu ucapan syukur, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk kita dapat mengikuti morning worship pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan berbicara tentang di manakah kepercayaanmu, yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 sampai 25. Saya akan bacakan di ayat yang ke-25. Lalu katanya kepada mereka, kata Yesus kepada murid-muridnya, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Pada kesempatan ini, kita akan melihat firman Tuhan yang berbicara tentang di manakah kepercayaanmu, yang terdapat di dalam Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Dalam perikop angin ribut diredakan. Jadi pada suatu hari, Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberang danau. Yesus tertidur ketika mereka sedang berlayar. Tiba-tiba terjadilah angin ribut yang dahsyat di danau tersebut. Jadi perahu mereka mulai kemasukan air. Dan mereka berada dalam bahaya besar. Jadi para murid ini dilanda ketakutan yang luar biasa. Sehingga mereka membangunkan Yesus dan berseru, "Guru, kita binasa." Kemudian Yesus bangun dan menghardik angin dan air tersebut. Kemudian angin dan air itu pun menjadi reda. Danau itu pun menjadi teduh. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan ini menunjukkan bahwa kepercayaan mereka hilang ketika situasi menjadi sulit, ketika situasi menjadi menakutkan. Padahal mereka sedang bersama Yesus Sang Pencipta alam semesta. Murid-murid percaya kepada Yesus ketika ada dalam keadaan yang tenang. Tetapi pada saat badai datang, kepercayaan itu digantikan oleh ketakutan. Begitu juga dalam hidup kita. Kita seringkali berkata percaya kepada Tuhan. Tetapi saat masalah datang, saat krisis keuangan, saat sakit penyakit, saat ketidakpastian akan masa depan, seringkali membuat iman kita goyah atau kepercayaan kita hilang. Kita mulai panik, kita mulai mengeluh, bahkan kita menyalahkan Tuhan atas setiap yang terjadi dalam hidup kita. Yesus tidak menegur karena mereka membangunkannya, tapi karena mereka tidak percaya bahwa bersama dengan Yesus tidak ada badai yang terlalu besar. Percayalah, badai boleh besar, tetapi Yesus lebih besar dari setiap badai yang kita alami. Jadi ketika kita bersama dengan Yesus, pasti kita akan aman. Hari ini, Tuhan bertanya kepada kita, di manakah kepercayaanmu? Apakah kita tetap percaya kepadanya saat kita menghadapi masalah? Atau justru kita lebih dikuasai oleh ketakutan? Mari, bersama-sama kita mau belajar untuk tetap percaya dan bersandar kepada Yesus. Sebab bersama dengan Yesus, badai sebesar apapun dapat diredakan. Badai permasalahan apapun, badai persoalan apapun, dapat Yesus redakan. Mari kita memohon kepada Roh Kudus agar Ia senantiasa menguatkan iman kita. Sehingga di tengah badai apapun yang kita hadapi, kita dapat dengan yakin menjawab bahwa kepercayaan kita ada di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita.
Sebab Dia yang berkuasa meredakan badai di Danau Galilea, dan juga Dia Allah yang berkuasa menenangkan badai di dalam hidup kita. Jadi pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita tetap percaya bahwa Yesus sanggup menolong kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi permasalahan kita, percayalah, Dia Allah yang sanggup menolong kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pada pagi hari ini, kami telah menyembah memuliakan nama-Mu, dan kami telah mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami, untuk kami tetap percaya atas kuasa-Mu, kami tetap percaya atas pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Apapun yang menjadi badai permasalahan kami, apapun yang menjadi badai persoalan kami, kami percaya Engkau Allah yang sanggup menenangkan, Engkau Allah yang sanggup menolong setiap kami. Ampuni kami Tuhan, ketika hari-hari ini kami ada di dalam keadaan yang tidak percaya kepadamu. Dan ke depan kami percaya Roh Kudus menolong kami untuk kami hidup dalam kepercayaan penuh bersandar kepadamu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan.